Jadi di video kali ini Fatin mengundang tamu yakni kakak tingkat Fatin, yakni angkatan 18 yang bernama. Kenalkan diri kakak. Ya, perkenalkan, nama saya Dia Astutin, saya angkatan 2018, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabarnya kakak? Alhamdulillah sehat. Fatin gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Fatin? Iya, lama gak jumpa kan? Iya. Jadi sebenarnya kita tuh mau pakai bahasa Jawa, cuman karena mungkin lebih baik bahasa Indonesia aja. Ya benar, karena kita jurusannya juga bahasa Indonesia. Iya, gitu. jadi menggunakan bahasa Indonesia walaupun tidak baik dan benar, tapi yang penting bahasa Indonesia. Benar. Nah, jadi langsung saja boleh ya kak ya? Langsung saja. Baik. Jadi perkenalan diri tadi udah. Terus jadi topik kita hari ini itu adalah bagaimana perjuangan Kak Lia Astutin dalam menjalani perguruan tinggi selama ini dalam berproses. Itu gimana Kak? Boleh diceritakan? Oh, dari awal saya masuk ke perguruan tinggi ya? Iya. Ya, pada waktu itu pada nggak tanggal sih, saya udah lupa tanggalnya berapa. Setelah saya lulus SMA, itu saya alhamdulillah sempat bekerja itu yang nggak lama, tapi hasilnya itu bisa untuk saya mendaftar di perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah pada waktu bulan 2 saya mengikuti tes SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi waktu itu saya tepatnya ujiannya tuh di Fakultas Hukum di Gobah, Undri Gobah. Jadi waktu perjuangannya dari anak kampung ke Pekanbaru itu ke kota, namanya juga pertama kali ke kota, tahu sendiri bagaimana kita linglungnya, kita tuh baru pertama kali ke situ, baru pertama kali ke Undri Gobah gitu. Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa di situ. Jadi ya sempat bertengkar juga sama teman-teman yang lain gitu, karena kita tuh hanya mengandalkan Google Maps dari kampung sampai ke kota gitu, sampai ke tempat tujuan. Dan pada akhirnya saya dengan teman saya alhamdulillah ditempatkan di satu ruangan. Pas pula ruangannya itu ber-AC dan saya itu mabuk dengan AC pada waktu itu. Tapi tahan nggak tahan ya saya perjuangkan saja. Terus ada teman saya yang lain yang baru kenal di situ kan, dia tuh teman seperjuangan untuk masuk SBMPTN gitu juga. Dia tuh bertanya sama saya, udah sejauh mana perkembangan untuk mengikuti tes ini katanya. Padahal saya nggak ada baca-baca buku sekaligus, satu kali lembar aja nggak ada yang saya baca gitu. Sedangkan teman-teman saya yang lain beli buku yang tebalnya segini, yang mungkin harganya di atas 200 ribuan gitu. Jadi pada waktu itu saya dan teman saya yang dari kampung itu ya saling lihat-melihat gitu. Jadi ibaratnya kami tuh bisa nggak ya, kayaknya dari awalnya aja kita nggak ada persiapan, jadi kayaknya kita nggak lolos deh gitu. Ibaratnya udah kayak putus asa. Tapi saya berjuang lagi. Ternyata udah 1 bulan menanti kan, kami kan udah pulang 1 bulan menanti hasilnya. Dan pada waktu itu kan saya kerja pecel lele waktu itu di tempat orang. Nah waktu kerja hasilnya tuh, kalau sebelumnya kita kan HP-nya HP ya, kalau dulu HP apalah ya, yang penting Android lah gitu. Tapi jaringannya tuh kalau sebelumnya semuanya mengakses, seluruh Indonesia kan pada waktu itu mengakses hasil dari SBMPTN. Namun HP saya karena udah jadul banget, jadi susah kali untuk mengakses di link tersebut untuk membuka hasil SBMPTN. Itulah saya kirimkan link saya ke teman saya, seperti nomor pendaftaran dan kodenya lah saya kirimkan ke teman saya. Dan dia bilang, saya pas waktu itu goreng setelah maghrib kan, saya goreng ayam untuk yang orang pesan. Orang tuh bilang, ya kamu lulus katanya. Ya saya nggak percaya karena dia tuh nggak lulus gitu, dia hasilnya nggak lulus. Terus teman-teman yang lain juga nggak lulus. Udah ibaratnya saya pun kayaknya nggak lulus juga karena udah
pasrah gitu karena hasil teman-teman juga kemarin itu waktu pas barengan saya itu 20 orang. Jadi semua yang saya tanyakan itu teman-teman yang 20 orang itu nggak ada yang lulus. Dan alhamdulillahnya saya yang telah dibukakan sama teman saya ini punya saya tuh lulus gitu, alhamdulillahnya. Dan pokoknya perjuangan saya itu kayaknya dari pakai mes dari kampung sampai ke kota itu nggak sia-sia gitu kan. Ya walaupun belajarnya itu ya ala kadar gitu. Nah pokoknya rasanya tuh nggak bisa dibayangkan. Orang namanya kalau udah lulus ke masuk perguruan tinggi yang diimpi-impikan otomatis kan senang kan. Nah jadi pada waktu itu udah masuk, itulah saya untuk daftar ulang pun saya nekat dengan ayah saya. Ayah saya pun orangnya kan jarang juga ke Pekanbaru. Jadi kami berdua naik motor ke Pekanbaru, pakai Google Maps juga. Kemana cari tempatnya tuh? Iya, pakai Google Maps juga. Tapi alhamdulillah kami kan ada saudara juga di Garuda Sakti kilometer 6. Di situ itulah kami tunggu di stadion. Untuk ke rumahnya itu saudara saya itu harus menjemput saya di stadion itu sama ayah saya untuk daftar ulang. Dari situlah berlalu dan alhamdulillah semuanya udah berproses. Kayaknya gini ya, ada pepatah yang bilang kita tuh memang harus berjuang gitu. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Nah dari situ saya percaya kali kalau semuanya kata-kata itu benar gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan putus asa lah. Berarti cukup perjuangannya cukup membalas gitu. Ibaratnya nggak sia-sia juga kita usaha kita. Yang penting doa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kemarin kan Fatin dengar kakak itu apa namanya? Mengikuti program Kampus Merdeka. Itu katanya angkatan pertama. Nah, itu gimana tuh ceritanya, Kak? Ya, waktu itu pertama itu sebenarnya enggak pertama sih, cuman bilangnya angkatan pertama. Cuman sebelum itu udah ada kampus mengajar perintis. Namun programnya itu masih sama aja, hanya saja berbeda gitu. Cuman angkatan satunya aja gitu. Jadi pas itu dibikin angkatan 1 karena prosesnya itu coba-coba, lebih ke coba-coba. Karena angkatan 1 itu dari kampus itu kayak nggak ada melibatkan mahasiswa, kamu harus ikutin loh, kamu harus. Saya hanya mendapatkan link untuk mengikuti kampus mengajar dan saya mencari-cari di Google tuh apa sih kampus mengajar itu, apa sih gitu. Jadi kita cari apa manfaatnya, apa gunanya, keuntungan kita dapat apa gitu. Ternyata saya mendapatkan, saya kemarin itu tapi tahan nggak tahan ya saya perjuangkan saja. Terus ada teman saya yang lain yang baru kenal di situ kan, dia tuh teman seperjuangan untuk masuk SBMPTN gitu juga. Dia tuh bertanya sama saya, udah sejauh mana perkembangan untuk mengikuti tes ini katanya. Padahal saya nggak ada baca-baca buku sekaligus, satu kali lembar aja nggak ada saya baca gitu. Sedangkan teman-teman saya yang lain beli buku yang tebalnya segini, yang mungkin harganya di atas 200 ribuan gitu. Jadi pada waktu itu saya dan teman saya yang dari kampung itu ya saling lihat-melihat gitu. Jadi ibaratnya kami tuh bisa nggak ya, kayaknya dari awalnya aja kita nggak apa nih, nggak ada persiapan, jadi kayaknya kita nggak lolos deh gitu. Ibaratnya udah kayak putus asa. Tapi saya berjuang lagi. Ternyata udah 1 bulan menanti kan, kami kan udah pulang 1 bulan menanti hasilnya. Dan pada waktu itu kan saya kerja pecel lele waktu itu di tempat orang. Nah waktu kerja hasilnya tuh kalau sebelumnya kita kan HP-nya HP ya kalau dulu HP apalah ya, yang penting Android lah gitu. Tapi jaringannya tuh kalau semuanya mengakses seluruh Indonesia kan pada waktu itu mengakses hasil dari SBMPTN. Namun HP saya karena udah jadul banget, jadi susah kali untuk mengakses di link tersebut untuk membuka hasil SBMPTN. Itulah saya kirimkan link saya ke teman saya, seperti nomor pendaftaran dan kodenya lah saya kirimkan ke teman saya. Dan dia bilang,
saya pas waktu itu goreng setelah maghrib kan, saya goreng ayam untuk yang orang pesan. Orang tuh bilang, ya kamu lulus katanya. Ya saya nggak percaya karena dia tuh nggak lulus gitu, dia hasilnya nggak lulus. Terus teman-teman yang lain juga nggak lulus. Udah ibaratnya saya pun kayaknya nggak lulus juga karena Iya. udah pasrah gitu, karena hasil teman-teman juga kemarin itu waktu pas barengan saya itu 20 orang. Jadi semua yang saya tanyakan itu teman-teman yang 20 orang itu nggak ada yang lulus. Dan alhamdulillahnya saya yang telah dibukakan sama teman saya ini punya saya tuh lulus gitu, alhamdulillahnya. Dan pokoknya perjuangan saya itu kayaknya dari pakai mes dari kampung sampai ke kota itu nggak sia-sia gitu kan. Ya walaupun belajarnya itu ya ala kadar gitu. Nah pokoknya rasanya tuh nggak bisa dibayangkan. Orang namanya kalau udah lulus ke masuk perguruan tinggi yang diimpi-impikan, otomatis kan senang kan. Nah jadi pada waktu itu udah masuk, itulah saya untuk daftar ulang pun saya nekat dengan ayah saya. Ayah saya pun orangnya kan jarang juga ke Pekanbaru. Jadi kami berdua naik motor ke Pekanbaru, pakai Google Maps juga. Kemana cari tempatnya tuh? Iya, pakai Google Maps juga. Tapi alhamdulillah kami kan ada saudara juga di Garuda Sakti kilometer 6. Di situ itulah kami tunggu di stadion. Untuk ke rumahnya itu saudara saya itu harus menjemput saya di stadion itu sama ayah saya untuk daftar ulang. Dari situlah berlalu dan alhamdulillah semuanya udah berproses. Kayaknya gini ya, ada pepatah yang bilang kita tuh memang harus berjuang gitu. Kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Nah dari situ saya percaya kali kalau semuanya kata-kata itu benar gitu. Jadi kalau menurut saya ya jangan putus asa lah. Berarti cukup perjuangannya cukup membalas gitu. Ibaratnya nggak sia-sia juga kita usaha kita. Yang penting doa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh iya, kemarin kan Fatin dengar kakak itu apa namanya? Mengikuti program Kampus Merdeka. Ya. Itu katanya angkatan pertama. Nah, itu gimana tuh ceritanya, Kak? Ya, waktu itu pertama itu sebenarnya nggak pertama sih, cuman bilangnya angkatan pertama. Cuman sebelum itu udah ada kampus mengajar perintis. Namun programnya itu masih sama aja, hanya saja berbeda gitu. Cuman angkatan satunya aja gitu. Jadi pas itu dibikin angkatan 1 karena prosesnya itu coba-coba, lebih ke coba-coba. Karena angkatan 1 itu dari kampus itu kayak nggak ada melibatkan mahasiswa, kamu harus ikutin loh, kamu harus. Saya hanya mendapatkan link untuk mengikuti kampus mengajar dan saya mencari-cari di Google tuh apa sih kampus mengajar itu, apa sih gitu. Jadi kita cari apa manfaatnya, apa gunanya, keuntungan kita dapat apa gitu. Ternyata saya mendapatkan, saya kemarin itu terinspirasi untuk membantu keuangan orang tua gitu untuk membayar UKT kita per semester. Nah ternyata selain itu kita banyak sekali mendapatkan manfaatnya. Selain itu seperti konversi nilai mata kuliah, terus uang saku, dan juga pengalaman-pengalaman yang diterjunkan ke dari sekolah-sekolah yang terdampak di 3T, yaitu tertinggal, terpencil, dan terluar gitu. Jadi sekolah itu memang sangat tertinggal sekali, jauh dari apa yang kita ketahui sekarang di kota seperti ini ya, sangat jauh. Seperti tertinggalnya teknologi seperti kita mengajar, waktu saya mengajar itu memang sangat sulit. Dari situlah gunanya kita untuk membantu para guru dan siswanya dalam meningkatkan pembelajaran di situ. Jadi itu selama apa Kampus Merdeka itu tadi apa aja kendalanya menurut Mbak? Kalau menurut saya hanya apa ya, untuk fasilitas ya, lebih ke fasilitas. Karena kalau semuanya ada fasilitasnya seperti
adanya jaringan di tempat itu, semuanya akan, walaupun terdampak pandemi seperti ini, kalau semuanya jaringan lancar, fasilitasnya juga semuanya ada, jadi proses pembelajarannya itu pun tidak terlalu terkendala seperti itu. Terus kita pun di dalam kampung itu kan nggak semuanya orang tua mempunyai Android atau handphone kan. Jadi guru itu memberikan tugas, namun dijemput oleh orang tua. Kalau semuanya iya benar, kalau semuanya nggak dijemput kita antarkan seperti itu. Gitu. Penting tercapai lah gitu tujuan belajar. Paling tidak anak itu udah belajar di rumah gitu. Nah, jadi ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, jadi Fatin mau tanya, boleh nggak ya? Ya, silakan. Jadi apa sih yang bikin kakak itu semangat untuk mengejar sarjana secepatnya? Oh, kalau dibilang pengen sarjana cepat, ya memang pengen gitu. Karena itu terbantu juga sih sama keadaan. Karena kemarin saya telah mengikuti KKN pada tahun yang lalu gitu. Terus untuk praktik pengenalan lapangan ke sekolah yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman saya, itu ternyata dari kampus mengajar tadi bisa dikonversikan di PPL tadi gitu. Jadi secara langsung gitu. Iya, jadi saya tahun ini udah nggak KKN dan saya juga udah nggak PPL lagi. Jadi waktu ini kan kosong nih, udah nggak ada mata kuliah, nggak ada kerjaan. Nah, dari situlah saya mulai nyusun. Jadi nyusun. Ya alhamdulillah pada tanggal 25 Agustus kemarin saya sudah proposal gitu. Nah, pada tanggal 6 Oktober kemarin juga semalam saya telah mengikuti ujian komprehensif yang untuk persyaratan untuk mengikuti ujian hasil seperti itu. Kalau semuanya dibilang cepat, ya semoga aja memang benar-benar cepat gitu. Karena kalau bisa cepat, kenapa harus kita mengambil langkah yang lambat gitu kan? Karena ujung-ujungnya kita juga lambat dan cepat itu kan hasilnya juga SPD gitu.